Audio Jungle. Piala AFF 2022. Media Vietnam soroti timnas Indonesia yang diminta main seperti Korea Selatan di Piala Dunia 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Media Vietnam, The Tau 247 menyoroti ucapan Menpora Zainuddin Amali saat mengunjungi pemusatan latihan timnas Indonesia yang digelar di Gianyar, Bali pada Sabtu 3 Desember 2022 siang. The Tau 247 menyoroti ucapan Menpora yang meminta timnas Indonesia bermain militan di Piala AFF 2022 layaknya Korea Selatan di Piala Dunia 2022. Militansi dan kerja sama apik ditunjukkan Korea Selatan di tiap laga grup H Piala Dunia 2022. Sempat menahan Uruguay 0-0, skuad Taeguk Warriors, julukan Korea Selatan tumbang 2-3 dari Ghana. Oke, pertarungan sudah dimulai. Semoga timnas Indonesia bisa seperti timnas Korea Selatan saat melawan Portugal di Piala Dunia 2022, kata Zainuddin Amali mengutip dari The Tau 247. Pernyataan Zainuddin Amali itu menjadi sorotan The Tau 247. Bos besar Menpora mengajak Indonesia bermain eksplosif seperti Korea Selatan di Piala Dunia 2022. Tulis The Tau 247 dalam judul artikel yang mereka buat. Selain itu, pemain berdarah Indonesia yang mentas di Liga Qatar, namanya Muhammad Ali Rahman. Dia kini berstatus pemain Al Gharafa, tim yang mentas di kasta tertinggi Qatar Star League. Ali Rahman sudah gabung Al Gharafa sejak mengawali karir sebagai pesepak bola dan sampai tembus ke tim senior. Kepada bola.com, Ali Rahman menegaskan dirinya siap memperkuat timnas Indonesia jika memang ada panggilan. Kenapa tidak? Namun sampai sekarang belum ada komunikasi tentang pemanggilan saya ke timnas Indonesia, kata Ali Rahman. Ali Rahman pun membuka diri bisa dilatih oleh Sintayong di timnas Indonesia. Apalagi, juru taktik asal Korea Selatan itu punya karir cemerlang sebagai pelatih. Saya sangat terbuka untuk merasakan pengalaman dan belajar banyak hal. Jadi ya, saya tentu ingin merasakan dilatih Coach Sin, ucap pemain berusia 22 tahun itu. Ali Rahman lahir di Qatar dan melalui semua karir sepak bola di negara tuan rumah Piala Dunia 2022 itu. Alhasil, meski membuka diri tampil bersama timnas Indonesia, Ali Rahman tidak punya harapan mentas di Liga 1 suatu saat nanti. Dia ingin fokus kepada karirnya di Liga Qatar. Pertama-tama, respek untuk Liga Indonesia. Saya tahu atmosfer kompetisi di Indonesia sangat baik, ujar Ali Rahman. Audio Jungle. Fisik pemain drop, begini perkembangan skuad timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Timnas Indonesia sudah menjalani latihan selama 1 pekan jelang bergulirnya Piala AFF 2022 pada 20 Desember mendatang. Adapun, sepekan pertama TC program difokuskan pada penguatan karena fisik drop. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kompetisi pasca tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. Oleh karena itu, latihan tahap awal ini fokus mengembalikan kondisi fisik pemain seperti semula. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong menjelaskan program seminggu ke belakang berjalan lancar. Meski McClough dan kawan-kawan menjalani latihan dengan intensitas cukup berat, para pemain kerap berlatih 2 kali dalam 1 hari. Pagi hari berlatih di pusat kebugaran, lalu sorenya ke lapangan. Memang latihan seminggu ini intensitasnya sangat tinggi dan program latihan timnas juga berjalan lancar. Para pemain mengikuti latihan dengan baik walaupun intensitasnya tinggi, kata Sintayong dalam keterangan Senin 5 Desember 2022. Memang dengan Liga 1 berhenti fisik semua anjlok. Karena itu latihan sekarang polanya pagi latihan di gym, sore latihan lari. Jadi sedikit demi sedikit kondisi pemain semakin membaik, sambungnya.
Meski pekan kedua TC Sintayong menyebut program latihan tidak jauh berbeda dari sebelumnya, juru formasi asal Korea Selatan itu belum memberikan materi taktik kepada McCulloch dan kawan-kawan. Penguatan otot dan peningkatan fisik pemain tetap jadi fokus utama. Sintayong berharap anak asuhnya sudah lebih siap ketika sudah melahap materi taktik. Jadi saya memang sedang berusaha untuk membuat penguatan dasar karena dengan kompetisi berhenti, jadi semua pemain hampir sama kondisinya, ucapnya. Timnas Indonesia berada di grup A Piala AFF 2022. Skuad Garuda berada satu grup dengan Thailand, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Pelatih Bali United, Stefano Cugura, pasrah dua pemain andalannya dipanggil ke Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Nadeo Argawinata dan Ilija Spasujevic masuk dalam deretan pemain yang mengikuti TC Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Selain itu, diperkirakan kedua pemain ini baru bisa kembali ke klub pada bulan Januari mendatang. Hal ini tentu menjadi kerugian bagi tim Bali United. Pasalnya, Nadeo dan Spaso merupakan dua pemain penting bagi tim Serdadu Tridatu. Dari 11 pertandingan, Bali United Liga 1 2022-2023, Nadeo tampil dalam 10 pertandingan dan hanya absen satu laga karena kartu merah. Audio Jungle. Zaki Ashraf memanfaatkan kesempatan saat berseragam Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Zaki Ashraf mengaku akan memanfaatkan kesempatan emas saat berseragam Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Wonderkid PSM Makassar itu berharap bisa mengarungi banyak pengalaman di skuad Timnas Indonesia. Kini, Timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan di Bali. Pemusatan latihan tim asuhan Sintayong itu berlangsung sejak 28 November 2022. Alhamdulillah saya bisa dipanggil. Saya bisa mengambil kesempatan ini dan saya bisa mengambil pengalaman yang lebih baik lagi dari sini, ujar Zaki. Zaki menambahkan, saat menjalani latihan di Timnas Indonesia berjalan dengan intensitas yang tinggi. Latihan tadi cukup keras, ucap Zaki. Sebelumnya Zaki Ashraf juga tergabung dalam TC Timnas Indonesia U20 di Eropa. Tak hanya Zaki, tercatat ada dua pemain Timnas Indonesia U20 yang kembali dipanggil dengan skuad Garuda. Mereka adalah Marcelino Ferdinand dan Muhammad Ferrari. Kondisi sampai saat ini sudah membaik, ucap Zaki Ashraf. Sekedar informasi, pada Piala AFF 2022, Timnas Indonesia menghuni grup A bersama Kamboja, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memuji fasilitas latihan klub Liga 1 Bali United yang terletak di Pantai Purnama Gianyar, Bali. Momen tersebut terjadi saat pria 60 tahun itu mengecek kondisi dan perkembangan infrastruktur area latihan Bali United kemarin. Menpora tampak didampingi perwakilan Bali United seperti Iketut Swantika alias Rojak, General Manager Richie Kurniawan, serta Project Manager Sugihya Arta Dwipayani. Politikus Partai Golkar ini kemudian diajak berkeliling melihat kompleks Bali United Training Center meninjau proses pembangunan beberapa infrastruktur seperti tribun utama, gym, ruangan serbaguna, dan lapangan latihan. Menpora Zainuddin Amali secara belak-belakan memuji fasilitas latihan ini. Menurutnya, fasilitas latihan Bali United ini sangat mendukung kemajuan sepak bola Indonesia. Saya lihat ini bagus. Kalau ini sudah berkembang akan menjadi bagus untuk Bali khususnya dan untuk nasional tentunya. Tim nasional juga akan menjadi bagus. Nantinya juga akan ada 8 lapangan. Jadi saya kira akan sangat bagus jika kita memiliki fasilitas ini, ujar Menpora Zainuddin Amali dilansir dari laman klub. Dari 8 lapangan latihan baru tersedia 3 lapangan berstandar FIFA. Pembangunan infrastruktur inti tribun sudah mencapai 75%. Ruangan serbaguna dan gym sedang dalam proses pemasangan tiang panjang yang sudah mencapai 70%.
Seluruh pembangunan fasilitas latihan milik Bali United ini diperkirakan rampung pada Maret 2023 sebelum Piala Dunia U20 bergulir.